Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Islam. Pertama-tama kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Novita Dwi Safitri dengan NIM 202111270. Yang kedua Yulia Saras Pujastuti 202111275. Dan yang ketiga saya sendiri Yusril Firmansyah dengan NIM 202111278. Yang pertama saya akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, "Waman yabta'i ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85 menurut pandangan ilmu tafsir, yaitu ayat ini menurut tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram, dapat dipahami bahwa barang siapa yang mencari agama lain di luar agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat ia akan termasuk golongan orang-orang yang merugikan diri sendiri, karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Jika agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sama dengan inti ajaran nabi-nabi sebelumnya, yakni tauhid, maka barang siapa mencari agama selain Islam setelah terutusnya Nabi Muhammad, dia tidak akan diterima karena Allah tidak meridhoinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi karena berhak atas siksanya. Setelah ayat sebelumnya menerangkan sikap penolakan Yahudi terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Makna Islam selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. An Surat Ali Imran ayat 19 menurut pandangan ilmu tafsir. Ayat ini menegaskan tentang kebenaran Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah ialah Islam, yang inti ajarannya adalah tauhid. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, yakni para penganut Yahudi dan Nasrani, terhadap kebenaran Islam, kecuali atau justru setelah mereka memperoleh pengetahuan tentang hal itu, bukan karena ketidaktahuan. Demikian ini karena adanya rasa kedengkian di antara mereka terhadap karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Padahal barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya terhadap amal-amal hambanya. Berdasarkan tafsir Muyassar, sesungguhnya agama yang dia ridhoi untuk makhluknya, dan karena dia mengutus rasul-rasulnya, di mana dia tidak menerima agama selainnya, ialah agama Islam, yaitu ketundukan kepada Allah semata dengan ketaatan dan penyerahan diri kepadanya dengan penghambaan.
mengikuti rasul-rasulnya dalam agama yang dengannya Allah mengutus mereka di setiap zaman sampai mereka ditutup dengan Muhammad. Allah tidak menerima agama dari siapapun setelah dia diutus selain Islam yang dengannya Allah mengutusnya. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu fisilmi kafata wala tabi'u kultuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 menurut pandangan ilmu tafsir. Kata Islam pada Surat Al-Baqarah ayat 208 ini sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah kata asilmi. Selanjutnya bisa diartikan sebagai agama Islam karena kata asilmi ini dibaca fathah atau kasroh pada sin dan sukun pada lam. Keduanya merupakan bacaan qiraah sab'ah, yang maksudnya adalah Islam yang memiliki makna dasar yang damai dan tidak mengganggu. Sedangkan maksud dari ayat masuklah kalian ke dalam semua ajaran Islam, hal tersebut juga dapat dimaknai dengan masuklah kamu semua kafah tanpa kecuali. Jangan semua di antara kamu tidak masuk kedamaian Islam. Maka dari itu, dakwahkanlah Islam dan amalkanlah secara total. Tidak dibenarkan mengambil satu bagian dan meninggalkan bagian yang lainnya. Ada yang membaca salmi, ada pula silmi. Kafah secara keseluruhan, hal dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam memahami Islam, kita harus masuk secara menyeluruh dan menerapkannya di segala aspek kehidupan sehingga kita paham tentang apa yang ada dalam Islam tersebut, baik perintah yang harus dilakukan dan larangan yang harus dihindari. Apabila Islam dilihat hanya dari satu segi saja, maka kita hanya akan melihat satu dimensi dan fenomena-fenomena yang multifaset. Sekalipun kita melihatnya itu betul. Islam harus dipahami secara kafah, yaitu pemahaman Islam yang dilakukan secara konferensif. Memahami Islam secara kafah adalah penting agar menjadi pemeluk agama Islam yang mantap dan untuk menumbuhkan sikap hormat bagi pemeluk agama lain.